Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Awal tahun baru, Chu Xingyun tiba di dunia Qian Kun, dan sekarang tahun keempat. Hari ini, 3 tahun lalu, Chu Xingyun berpartisipasi dalam penilaian kota Jiuxiao, dan secara resmi menjadi anggota kota Jiuxiao. Hari ini, 3 tahun kemudian, Chu Xingyun akan berpartisipasi dalam uji coba 100 orang kota Nanming untuk memasuki Akademi Nanming. Untuk apa yang disebut persidangan 100 orang, Chu Xingyun hanya tahu tentang hal itu. Untuk situasi sebenarnya, ia tidak benar-benar melihatnya dengan matanya sendiri. Lagi pula, sebelumnya, Chu Xingyun tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan Akademi Nanming. Sepanjang jalan ke kota Nanming, hari ini adalah hari ketika persidangan 100 orang dimulai. Awalnya, setelah bermain dengan bulan, Bai Bing ingin menghibur Chu Xingyun, tetapi mereka benar-benar terlalu sibuk sekarang, dan mereka tidak punya waktu untuk tidur. Bagaimana mungkin Chu Xingyun membiarkan mereka melakukan hal yang tidak berarti ini? Sepanjang jalan ke gerbang Akademi Nanming, Chu Xingyun melihat ratusan menara di Nanming Grand Plaza pertama. Melihat lebih dekat, cincin-cincin ini adalah sebuah kubus dengan diameter 10 meter. Seluruh tubuh dipotong dari sepotong batu abu-abu hitam. Sederet pedang tergantung di dinding selatan cincin itu, dan aku tidak tahu apa artinya. Untungnya, 100 orang mencoba tidak hanya 1 hari, jadi. Meskipun Chu Xingyun tidak mengerti banyak aturan, dia tidak perlu bergegas ke panggung, menontonnya di bawah panggung terlebih dahulu, dan menunggu aturan dipahami, dan itu tidak akan terlambat. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, akhirnya. Dengan upacara pembukaan akbar secara resmi berakhir, persidangan 100 orang akhirnya dimulai. Nanming Grand Plaza terletak di luar gerbang selatan Akademi Nanming dan menempati area yang luar biasa besar dengan panjang ribuan kilometer. Di alun-alun besar, ada 100 dudukan cincin, dan semua penonton berdiri di sekitar cincin untuk menghargai uji coba akbar tahunan ini. Segera, gelombang pertama siswa uji coba datang ke atas ring. Di bawah pengawasan Chu Xingyun, kedua siswa mengenakan gaun katun putih tipis dan berjalan ke platform cincin. Setelah mengambil pedang yang tergantung di dinding, salah satu dari mereka melompati platform cincin. Apa ini? Di bawah pengawasan Chu Xingyun, pemandangan aneh muncul, dan saat kedua siswa mendarat di atas ring, fluktuasi energi di sekitar mereka benar-benar menghilang. Melihat 2 orang yang bermain di atas ring, Chu Xingyun tertegun. Meskipun saya tidak tahu bagaimana mencapainya, jelas bahwa setelah Anda mencapai puncak platform 100 orang, semua energi akan disegel. Anda hanya dapat mengandalkan ilmu pedang untuk bertarung, bukan energi dan ranah. Dengan 4 pedang berturut-turut, kedua siswa dengan cepat membagi kemenangan atau kekalahan, atau lebih tepatnya, mereka tidak. Alasan kemenangan adalah karena waktu untuk 3 tarikan napas telah berlalu dan 3 gerakan telah berlalu. Dalam kasus apapun, permainan telah berakhir dan hasilnya telah keluar. Alasan mengapa tidak ada kemenangan atau kekalahan adalah karena kedua orang ini, tidak ada yang bisa mengalahkan siapapun, sehingga tanpa adanya penantang, keduanya menganggap kegagalan. Segera kedua siswa melompat dari cincin dengan kecewa, dan menggantung pedang di tangan mereka di dinding di sisi selatan cincin. Pada saat yang sama, pasangan siswa kedua yang berpartisipasi dalam uji coba sudah melompat di atas ring. Dalam 3 pukulan, mereka berdua menggambar lagi dan dengan enggan melompat dari cincin. Dalam menghadapi pertempuran yang sangat cepat ini, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi bergerak. Meskipun aturan itu mungkin tampak terlalu keras di permukaan, untuk pendekar pedang, perbedaan nyata antara hidup dan mati adalah antara 3 atau 2 pukulan. Jika musuh tidak dapat dibunuh, itu akan dibunuh oleh musuh. Mengondensasi semua arwah dan arwah, dalam 3 pukulan, menang atau kalah, percobaan semacam ini benar-benar terlalu menarik. Tapi yang jelas, Chu Xingyun sekarang tampaknya tidak dapat langsung bergabung dengan persidangan. Untuk berpartisipasi dalam persidangan, Anda harus mengenakan gaun katun putih yang dikeluarkan oleh Nanming Academy, dan Anda tidak diperbolehkan mengenakan baju besi lainnya. Jelas, di mana gaun katun Chu Xingyun sekarang? Setelah sedikit pertanyaan, Chu Xingyun cepat-cepat meninggalkan lapangan dan bergegas ke Akademi Nanming, berlawanan secara diagonal, di sebelah restoran Jinfeng, dan membeli 3 set gaun katun yang dibuat khusus oleh Akademi Nanming. Sekali lagi bergegas ke Grand Plaza Nanming di dalam gerbang Akademi Nanming, Chu Xingyun secara acak menemukan sebuah cincin, melaporkan namanya, dan mulai menunggu. Kali ini, karena terlalu banyak orang, Chu Xingyun hanya berjalan, jadi itu ditunda untuk waktu yang lama. Karena itu, ketika kami bergegas kembali ke ring lagi, persidangan sudah berjalan lancar. Di bawah tatapan Chu Xingyun, seorang pria muda dengan wajah cantik di atas ring, memegang pedang, memulai serangan dengan 2 pedang pertama, dan kemudian pedang ketiga langsung dipercepat, menusuk ke dada dengan petir.
Jelas, pedang yang digunakan dalam persidangan bukanlah senjata ajaib, jadi bahkan jika pedang itu cepat dan kekuatannya besar, itu tidak menembus dalam. Melihat pemuda tampan di atas panggung, mata Chu Xingyun berbinar, pemuda ini tidak mudah. Meskipun di permukaan, dia hanya melambaikan pedangnya dengan mudah, memicu dua serangan lawan lainnya, dan kemudian mengambil kesempatan untuk mengalahkan lawan dengan satu pedang, tetapi di mata Chu Xingyun, setiap gerakannya sangat misterius. Di mata orang-orang biasa, pedang lawan yang paling kuat adalah serangan kilat terakhir. Namun, dalam pandangan Chu Xingyun, pihak lain yang paling cemerlang adalah dua pernyataan di depan. Meskipun kedua pedang itu tampak polos pada kenyataannya, mereka tidak hanya membuka serangan yang lain, tetapi juga menarik pedang lawan, menyebabkannya melayang. Itu adalah pari dan traksi dari dua pedang pertama yang membuat pintu tengah lawan terbuka lebar. Jika tidak, jika pedangnya cepat, dia pasti akan diblokir oleh lawan. Saat lawan kalah, segera, seorang prajurit dengan rambut panjang dan gaun katun melompat ke atas panggung. Begitu dia berkuasa, prajurit berambut panjang mengeluarkan pedang seperti guntur ketika dada menusuknya. Menghadapi pedang ini, pemuda tampan itu menikam dengan pedang yang ditulis dengan ringan, dan dengan keunggulan satu persatu yang lembut, momentum pedang lawan langsung bergeser. Tidak ada gunanya bergerak kedua sama sekali. Pemuda tampan mengambil sisi berlawanan dari pedang lawan dengan sentuhan ringan, dan kemudian menyemburkannya di dada. Meskipun uji coba 100 orang tidak memungkinkan pelindung dikenakan, dalam hal energi terbatas, pedang yang digunakan untuk cincin digunakan, jadi hidup dan mati bukanlah pemenangnya. Selama pedang menyentuh tubuh lawan, itu dianggap sebagai kemenangan, bahkan jika itu hanya sedikit lebih ringan, itu sama saja. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, 100 orang dikalahkan oleh pemuda tampan itu. Dengan senyum gembira, pemuda tampan itu melompat dari cincin dan menerima lencana merah berapi dari pengawas cincin. Meskipun pihak lain tidak terlalu muda, ilmu pedangnya membuat Chu Xingyun mempesona. Di usia yang begitu muda, ia memiliki latihan kendo yang begitu indah, yang benar-benar luar biasa. Yang paling penting adalah bahwa lawan tidak hanya terampil dalam ilmu pedang, tetapi juga cerdik dan rumit saat menggunakannya. Di bawah tatapan Chu Xingyun, pria muda tampan itu tidak pergi jauh, dan ia bergabung dengan 4 pria muda yang setampan dia, dan perlahan berjalan pergi satu sama lain berbicara dan tertawa. Menggelengkan kepalanya dengan takjub, Chu Xingyun sedikit bingung kapan pria tampan menjadi begitu populer. Dengan pengalaman Chu Xingyun selama ribuan tahun, ditambah Chu Xingyun sangat tampan, jadi, visinya sebenarnya sangat tinggi. Sulit bagi Chu Xingyun untuk mendapatkan karakter tampan untuk menunggu orang yang menganggur. Tetapi kelima pemuda ini berbeda, mereka sangat tampan. Meskipun ketampanan Chu Xingyun yang tanpa cacat dan tanpa cacat tidak bisa dibandingkan, meskipun mereka memiliki kekurangan, kekurangan itu telah membentuk gaya unik mereka dan membentuk temperamen yang sama sekali berbeda. Dengan temperamen unik mereka sendiri, meskipun mereka masih sedikit lebih buruk daripada Chu Xingyun, tetapi sebenarnya, mereka pasti pria tampan dari kelas yang sama. Chu Xingyun tampan dan sempurna. Dan kelima pemuda ini tampan, dengan pesona yang dimiliki mereka. Seorang pria tampan di level ini bisa dikatakan langka dalam 100 tahun, tapi sekarang, Chu Xingyun melihat 5 sekaligus. Orang-orang yang disebut itu berkumpul dan membaginya menjadi beberapa kelompok. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun tidak berpikir terlalu banyak. Yang paling penting sekarang adalah untuk melewati persidangan dari 100 orang ini. Waktu berlalu dengan cepat, dan akhirnya, semua anggota di depan Chu Xingyun telah menantang satu persatu, tetapi tidak ada yang bisa melebihi 10 kemenangan. Jangan berpikir bahwa 10 kemenangan itu mudah. Jika tidak ada aturan untuk dicoba oleh 100 orang, jika tidak ada yang absolut, kekuatan dari level penghancuran, sulit untuk menang secara berurutan. Waktu tidak dapat melebihi 3 nafas, dan lebih dari 3 nafas dianggap sebagai pecundang utama. Pertandingan tidak dapat melebihi 3 pukulan, lebih dari 3 pukulan akan dianggap sebagai pecundang utama. Kedua kondisi ini saja sudah cukup untuk menghilangkan sebagian besar penantang. Jika penantang sepenuhnya defensif, dengan menangkis dan menghindar sebagai tantangan utama, ia ingin mengalahkan lawannya dalam 3 pedang. Anda harus tahu bahwa kompetisi ini bukan tandingan energi atau dunia. Satu-satunya pertandingan adalah keterampilan pedang. Sangat sulit untuk menggunakan teknik pedang untuk mengalahkan 100 lawan berturut-turut. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun berjalan ke dinding di sisi selatan cincin dan melepas pedang. Begitu pedang dimulai, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar, ternyata menjadi pedang kayu. Merasakan perasaan ringan dari pedang kayu di tangannya, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar. Jika dia tahu pedang kayu untuk permainan, dia akan membangun pedang kayu sebelum berlatih. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa, dan permainan akan dimulai sekarang. Segera, lawan di depan Chu Xingyun kalah dalam 3 pukulan dan melompat dari cincin dengan frustrasi. Sama sekali tidak ada interval. Di bawah desakan pengawasan cincin, Chu Xingyun melompat ke atas cincin untuk pertama kalinya. Voli jatuh di atas ring, dan saat kaki Chu Xingyun jatuh ke tanah, energi tubuhnya langsung terkunci.
Tidak hanya aura di Xia dan Tian, tetapi juga energi unsur angin di Zong dan Tian dan energi unsur api di jantung juga terhalang. Energinya ada di sana, tetapi tidak dapat digunakan. Pada saat ini, Chu Xingyun hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk bertarung. Lihatlah pedang. Begitu Chu Xingyun jatuh ke tanah, dia tidak menunggu sampai dia terbiasa dengan energi yang diblokir. Menghadapi serangan tiba-tiba ini, pedang kayu di tangan Chu Xingyun tiba-tiba menjentikan pedang di tangan lawan. Di bawah tatapan menakutkan dari pihak lain, Chu Xingyun pulih, dan dengan cepat bergegas untuk menyatukan kekuatannya, menusuk dadanya dengan pedang, dan langsung mengalahkannya. Melihat pihak lain melompat keluar dari cincin dengan ngeri, Chu Xingyun tidak bisa membantu menghapus keringat di dahinya. Pedang barusan benar-benar berbahaya. Meskipun energi seluruh tubuh Chu Xingyun telah dilarang, jangan lupa bahwa Chu Xingyun tidak hanya mengolah energi, tetapi juga mengolah tingkat anti-celestial dari keterampilan tubuh yang menyelamatkan jiwa. Pada awal ketika dia tiba di dunia Qiankun, Chu Xingyun sudah menjadi tubuh emas hitam, dan kekuatannya sudah tak terkira. Sekarang, setelah 30.000 mil Qi ungu dan filosofi urat bumi, fisiognomi Chu Xingyun telah melampaui tubuh Wu Jin dan mencapai keadaan King Xuan. Tubuh King Xuan tidak hanya tirani di tubuh, tetapi telah meningkat ke tingkat energi. King Xuan mengacu pada Xuanti, dan begitu operasi tubuh Xingyun didesak, tubuh Chu Xingyun memiliki kekuatan Xuantian. Kata biru King Xuan mengacu pada King Gang, yang berarti Gangqi biru, yang dapat membentuk lapisan perisai Gangqi di sekitar tubuh Chu Xingyun untuk menahan dan menyerap serangan energi. Tubuh misteri hijau adalah pertahanan fisik dari besi hitam, ditambah pertahanan energi dari perisai Geng hijau, hampir tidak ada kekurangan. Tentu saja, berdiri di atas platform ini, King Gang Chu Xingyun secara alami tidak dapat mendesaknya, dan bahkan tubuh pertempuran Xuanti tidak dapat disatukan. Namun, kekuatan besar Chu Xingyun, meskipun hanya bisa mengerahkan 1/10 dari itu, tetapi telah jauh melebihi prajurit biasa tidak tahu berapa kali. Pedang barusan benar-benar berbahaya karena lawan menyerang, tepatnya karena Chu Xingyun tidak terbiasa dengan aturan cincin, dia buru-buru meletus dan menerbangkan pedang kayu di tangan lawan. Jika tidak bangun pagi-pagi, dan kekuatannya pulih tepat waktu, maka pedang kedua berikutnya, lawan pasti akan ditusuk jantung dengan pedangnya. Jika seseorang tidak hati-hati, ia akan mati di tempat. Menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, segera. Lawan kedua melompat ke atas ring, dan begitu dia mendarat, dia menyerang Chu Xingyun. Menghadapi serangan pihak lain, meskipun Chu Xingyun benar-benar bisa menghancurkannya dengan kekuatannya, itu jelas tidak memenuhi maksud asli dari uji coba cincin dan diduga curang. Ratusan orang mencoba menguji keterampilan pedang, bukan kekuatan. Oleh karena itu, Chu Xingyun tidak berencana untuk menghancurkan lawan-lawannya dengan kekuatannya, jika tidak, bahkan jika ia melewati level itu akan membosankan. Melihat orang lain menikam di depannya, Chu Xingyun melangkah keluar, dan pedang itu berjalan bersamanya, dia mengambil pik pedang, memukulnya dari bawah ke atas. Mulai sekarang, Chu Xingyun telah berlatih sumsum tulang untuk pedang ke-13 ledakan, dan ia dapat menggunakannya dengan satu pukulan dan satu pukulan, yang merupakan inti dari pedang ke-13 ledakan. Hampir ketika berkedip, pedang itu menjerit, dan bahkan bayangan itu tidak bisa ditinggalkan, melewati langsung ke dada lawan. Meskipun pihak lain melihatnya, dia gagal merespons. Yang disebut petir sudah terlambat untuk menutupi telinga Anda, bukan karena Anda tidak ingin menutupinya, tetapi karena terlalu cepat, sudah terlambat. Melangkah, berkedip, pedang. Dengan pedang yang lewat, awan yang mengalir dan air, semuanya terlihat begitu ringan dan begitu santai, seolah-olah itu hanya sebuah jentikan, tetapi pada kenyataannya, pihak lain sudah kalah. Seolah baju lewat, pedang Chu Xingyun tanpa kembang api tiba-tiba mengejutkan semua penonton di sekitarnya. Begitu yang disebut ahli menembak, dia akan tahu jika ada. Mereka yang bisa datang ke sini dengan percaya diri, tanpa kecuali, adalah orang-orang muda dan berbakat yang telah membuat prestasi besar di Kendo. Meskipun mereka tidak memiliki latihan kendo yang mendalam dan bersahaja, seperti Chu Xingyun, meskipun mereka tidak bisa melakukannya, mereka masih memiliki penglihatan. Meskipun mereka tidak tahu seberapa jauh Chu Xingyun dari mereka, tidak ada keraguan bahwa ini sama sekali bukan kebetulan. Prajurit yang disebut baik tidak memiliki prestasi. Seorang master sejati selalu bisa mengalahkan lawan dengan cara bermain dalam terang meremehkan. Tetapi jika Anda benar-benar berpikir itu sedang bermain, atau itu kebetulan, Anda salah. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik. Dalam sekejap mata, lebih dari 90 lawan telah dikalahkan oleh Chu Xingyun satu demi satu, hanya menyisakan 3 lawan terakhir dari persidangan 100 orang. Di hadapan semua lawan, Chu Xingyun hanyalah pedang sederhana, tampaknya kasual tetapi sebenarnya di bawah pedang keterampilan, semua lawan hanya bisa mundur. Sama seperti Chu Xingyun berencana untuk mengalahkan 3 lawan terakhir, sebuah suara mencibir terdengar, berteriak. "Kakak Chu, apakah Anda akan bergabung dengan Akademi Nanming?" Mendengar suara yang akrab ini, Chu Xingyun tidak bisa membantu menoleh untuk melihat. Seperti yang Anda lihat, Nangong Junyi, mengenakan jubah berapi-api, berjalan perlahan. Melihat dalam pada Nangong Junyi, Chu Xingyun bingung untuk sementara waktu.
Pria ini, bersama dengan 4 tampan hebat lainnya, disimpan di ruang penyesalan keluarga tidak bisa pergi selama ribuan tahun. Hanya di antara keraguan Chu Xingyun, suara manis terdengar dari arah lain, "Kakak Chu, aku benar-benar senang melihatmu." Mengambil napas panjang, Chu Xingyun menatap suara itu, pertunjukan Dongfang, Zheng Lianbu bergerak sedikit, uang itu datang. Melihat sekeliling, Dongfang Shou, Simen Matnis, Bei Ye Chang, Nangong Junyi, dan Sima Feifan semua bergegas. Melihat ekspresi bingung Chu Xingyun, 5 Junji saling melirik, dan kemudian tertawa pada saat yang sama. Dalam tawa itu, kelima Junji mengepalkan tangan mereka pada saat yang bersamaan, dan berkata dengan keras, "Dongfang Tianxiu, Simen liar, Nangong Junji, Kitano liar, Sima Singkong, saya telah melihat Brother Chu." Mendengar nama pihak lain, Chu Xingyun menyipitkan matanya tanpa sadar. Jelas, meskipun atas nama, mereka memang dipenjara tidak selama 1000 tahun. Tetapi bagaimana mungkin sulit bagi mereka untuk memegang mereka, mengganti nama mereka dengan santai, dan bahkan tanpa menutupi wajah mereka, mereka dapat muncul di depan dunia dengan impunitas. Semua orang tahu bahwa 5 orang ini adalah 5 pahlawan besar, tetapi bagaimana dengan itu? Siapa yang bisa mendapatkannya? Mampu mengubah nama telah memberi Chu Xingyun wajah. Tentu saja, Chu Xingyun juga bisa mempertanyakan, tetapi dengan identitas dan status Chu Xingyun, bagaimana dia bisa dengan mudah melihat Kaisar Zun, bahkan jika dia melakukannya, apa yang dia katakan? Apakah Anda mengatakan bahwa kelima orang itu tidak dikunci? Tetapi orang lain dapat mengirimnya hanya hukuman, seperti saudara kembar dan sejenisnya, Chu Xingyun tidak dapat memverifikasi. Melihat wajah Chu Xingyun tiking, 5 Junji saling memandang beberapa kali, kecuali Dongfang Tianxiu, 4 lainnya menggelengkan kepala mereka jelas, mereka tidak berpikir mereka adalah lawan Chu Xingyun. Untuk sementara waktu, selain Dongfang Tianxiu, 4 orang lainnya semuanya fokus pada Dongfang Tianxiu. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Dongfang Tianxiu mengambil langkah maju dan berkata kepada Chu Xingyun, "Ketika aku melihat Brother Chu, orang-orang akan sangat bahagia. Datang dan datang, aku akan bermain denganmu." Selama pidato, Oriental Tianxiu Lian berjalan sedikit, dan berjalan menuju cincin. "Tunggu sebentar." Di hadapan Dongfang Tianxiu, pemantau cincin tidak mau mengakomodasi dan berkata dengan serius, "Jika Anda ingin berpartisipasi dalam kompetisi cincin, Anda harus mendaftar terlebih dahulu. Ini adalah peraturan." Dengan tak berdaya mengangkat bahunya, Dongfang Tianxiu berkata, "Ini sangat merepotkan, lupakan saja. Aku belum terlambat untuk mendaftar sekarang." Melihat Dongfang Tianxiu dengan wajah serius, cincin itu memonitor Shen Leng dan berkata, "Sekarang daftarnya memiliki lebih dari 300 tempat, Anda dapat mendaftar, tetapi urutan peringkat tidak dapat diubah." Melihat bahwa atasannya sangat acuh tak acuh, Dongfang Tianxiu menyipitkan matanya dan berkata dengan cemberut, "Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara?" Dihadapkan dengan nada mengancam Dongfang Tianxiu, pengawas tidak sedikit pun bergeming, tetapi berkata dengan jijik, "Saya mengendalikan siapa Anda, bahkan jika Kaisar Lingmu sangat dekat, Anda harus memberi saya aturan." Menghadapi penghinaan dan penghinaan dari pihak lain, terutama ucapan memalukan pada Kaisar Lingmu, Dongfang Tianxiu terbakar. Hal yang membuat Dongfang Tianxiu paling marah adalah bahwa pihak lain terus mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya, tetapi dia secara akurat mengatakan nama Kaisar Lingmu, yang mana tidak tahu. Mengetahui siapa dia, dan mengetahui bahwa Kaisar Lingmu berdiri di belakangnya, di bawah masyarakat luas ini, dia secara terbuka menentang Tianxiu Timur dan Kaisar Lingmu. Selama kemarahan, tangan kanan Dongfang Tianxiu ditekan ke pedang di pinggangnya, dan dia siap meledak. Melihat bahwa Dongfang Tianxiu akan meledak sepenuhnya, Nangong Junji di sebelahnya tiba-tiba melangkah keluar, meraih dan memegang pedang Dongfang Tianxiu. Melihat Dongfang Tianxiu dengan cemas, Nangong Junji berkata dengan cemas, "Apakah kamu gila? Berani membuat masalah di sini, cepat dan minta maaf kepada penyelia, jika tidak, bahkan jika 4 kaisar dihormati, kamu tidak akan pernah bisa menjaga kamu." Mendengar kata-kata Nangong Junji, Dongfang Tianxiu pulih dengan kejam. Sekarang ini bukan di 4 universitas lain, tetapi di Universitas Nanming. Akademi Nanming adalah reinkarnasi dari Kaisar Tiandi, sekolah yang didirikan oleh Kaisar Tianyi, dan 5 kaisar dunia semuanya keluar dari sini. Mengenai di Tianyi, 4 kaisar agung tidak pernah menolak untuk membicarakannya. Karena itu, setelah 10.000 tahun, kesan semua orang tentang di Tianyi telah kabur. Tapi satu hal, bahkan 4 kaisar agung, mereka tidak berani melanggar apapun, yaitu, semua peraturan dan regulasi Akademi Nanming. Bahkan hari ini, ke-4 kaisar masih merupakan salah satu siswa terdaftar dari Akademi Nanming, dan mereka masih tunduk pada peraturan dan ketentuan Akademi Nanming, belum lagi keturunan mereka. Meskipun sangat malu, Dongfang Tianxiu menunduk dan berkata. Dengan lambaian tangannya, pengawas itu tampaknya tidak ingin menyinggung orang. Dia berkata dengan murah hati, "Anda tidak perlu meminta maaf, Anda tidak melanggar aturan dan peraturan, jadi saya tidak akan menyalahkan Anda." Mendengar kata-kata pengawas, Dongfang Tianxiu sedikit terkejut, dan kemudian dia tertawa.
Memang, dia hanya ingin mendaftar untuk kompetisi, dan pengawasan tidak diizinkan, dia hanya bertanya apakah dia tahu siapa dia dan tidak melanggar aturan dan peraturan. Tentu saja, jika Nangong Junji menghentikannya tepat waktu, akan sulit untuk mengatakannya. Begitu dia benar-benar menghunus pedangnya di monitor, itu masalah besar. Chu Xingyun menatap dengan marah. Semua insiden ini disebabkan oleh Chu Xingyun. Bagaimanapun, dia tidak harus membuatnya merasa lebih baik. Ketika memikirkannya, Dongfang Tianxiu berbalik dan berkata dengan lembut, "Saudara dan saudari yang terkasih, Tianxiu dan saudara-saudara Chu, ingin belajar permainan, saya harap semua orang bisa berhasil." Meskipun suara Dongfang Tianxiu sangat lembut dan ekspresinya penuh dengan senyum, tidak ada yang akan menganggapnya sebagai generasi yang baik. Setelah menyinggung perasaannya, bahkan jika Dongfang Tianxiu tidak berurusan dengan mereka, saudara lelakinya Nangong Junji tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Sebagai saudara tertua dari Akademi Nanming, Nangong Junji memiliki kekuatan dan status absolut di Akademi Nanming. Begitu dia menyinggung dia, jangan berpikir untuk bergaul di Akademi Nanming. Selain itu, apakah Chu Xingyun begitu mudah untuk ditangani? Jika bukan karena peringkat di sini, siapa yang ingin bermain melawan tiruan Chu Xingyun? Segera, semua orang mengatakan bahwa lawan mereka terlalu kuat tahun ini, dan pelatihan mereka tidak memadai, dan mereka mengundurkan diri dari uji coba tahun ini. Ketika semua orang mundur dari persidangan, Dongfang Tianxiu berhasil mendaftar, meraih pedang kayu, dan melompat ke atas ring. Di atas ring, Chu Xingyun dan Dongfang Tianxiu berdiri saling berhadapan, dan dua pedang kayu juga saling menunjuk. Dari saat menginjak cincin, waktu telah dihitung, paling banyak 3 napas pertempuran harus berakhir, jika tidak bahkan jika pemimpin cincin, Chu Xingyun gagal. Menghadapi keuntungan waktu, Dongfang Tianxiu pasti tidak akan mulai duluan. Pedang di tangannya berubah menjadi serangan, dan dia menatap Chu Xingyun dengan tatapan lucu, matanya penuh provokasi. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun mengusir pikiran dalam benaknya, melangkah keluar langkah berikutnya, dan menjentikan pedangnya. Menghadapi pedang lemah Chu Xingyun, pedang kayu Dongfang Tianxiu ditutup seperti segel dan dihentikan sebelum pedang kayu Chu Xingyun. Menghadapi ini, ekspresi Chu Xingyun tidak bergerak, dan pergelangan tangannya berubah menjadi awan. Pedang kayu di tangannya seperti awan, dan dia memotong leher Dongfang Tianxiu. Menghadapi perubahan tiba-tiba Chu Xingyun, Dongfang Tianxiu melangkah mundur, dan di tengah membalikkan pedang di tangannya, sebuah trik kata lengket menempel pada pedang Chu Xingyun. Dengan senyum dingin, pedang kayu di tangan Chu Xingyun berubah lagi, dan pedang tersapu, menyapu pedang kayu di tangan Dongfang Tianxiu, dan targetnya diarahkan ke dadanya lagi. Willow dalam angin. Melihat bahwa dadanya akan mengenai, Dongfang Tianxiu berteriak, tubuhnya seperti pohon willow di angin, melayang mundur, dan lolos dari pedang Chu Xingyun yang tak terhindarkan. Kapan? Menghadapi Dongfang Tianxiu yang mundur, Chu Xingyun hendak mengayunkan pedang keduanya, tetapi bel King Yue berdering. Memalingkan kepalanya dengan takjub, permainan itu diawasi, dan bel dingin membunyikan bel perunggu di sebelah ring. Tentu saja, permainan ini berakhir. Tidak hanya Chu Xingyun kosong, tetapi bahkan Dongfang Tianxiu bingung, apa yang terjadi, ini adalah akhir dari permainan. Ini hanya tipuan. Di bawah tatapan meragukan dari keduanya, monitor cincin itu dengan dingin berkata, 3 pukulan telah berlalu, pemenangnya adalah penantang Dongfang Tianxiu. Apakah ini bahkan 3 trik? Melihat monitor game dengan takjub, Chu Xingyun tidak bisa mempercayainya. Apakah ini bahkan langkah 3 langkah? Saya harus mengatakan bahwa penguasaan Kendo Dongfang Tianxiu memang sangat maju, dan telah jauh melampaui ranah persatuan pedang dan manusia. Namun demikian, Chu Xingyun yakin untuk mengalahkannya dalam 3 pukulan. Namun, barusan dia jelas-jelas hanya membuat 1 gerakan, mengapa hanya 3 gerakan? Itu benar, Chu Xingyun mengakui bahwa dalam gerakan yang sama ia hanya berbagi gaya pedang yang runtuh, gaya pedang awan, dan gaya mencuci pedang dari 13 pedang angin, mereka dapat digunakan dalam 3 cara berturut-turut. Dalam serangkaian 3 gaya, meskipun Dongfang Tianxiu lolos dari pedang dengan cara yang aneh, dia telah kehilangan keseimbangannya. Dalam 3 gerakan, Dongfang Tianxiu pasti akan kalah. Tetapi pada saat itulah monitor game memutuskan bahwa permainan telah berakhir, dan pemenangnya adalah Dongfang Tianxiu. Menghadapi tatapan Chu Xingyun, pengawas permainan berkata dengan wajah serius, 1 gerakan adalah 1 gerakan, dan 1 gerakan adalah 1 gerakan. Dalam pedangmu, kamu mengubah 2 kali berturut-turut, dan kamu menggunakan 3 gerakan, jadi kamu kalah. Menghadapi akhiran ini, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menjadi bodoh. Praktik ilmu pedang jauh di atas Dongfang Tianxiu, tetapi tanpa menggunakan energi untuk meningkatkan atau menggunakan artefak, dia benar-benar tidak bisa membunuh Dongfang Tianxiu dengan 1 pedang. Bahkan, mengalahkan lawan dalam 3 pukulan sudah menjadi lonjakan. Tidak terlihat lambat, tetapi pada kenyataannya, 3 trik berturut-turut, bahkan 1 detik, dapat dilakukan hanya dalam sekejap. Dengan pandangan dingin pada Dongfang Tianxiu, Chu Xingyun tidak terkalahkan dan dikalahkan, tetapi Dongfang Tianxiu memenangkan kemenangan hanya tanpa terbunuh oleh pedang.
Namun, Chu Xingyun juga harus mengakui bahwa persidangan 100 orang dari Akademi Nanming masih masuk akal, mengetahui bahwa jika bukan karena masalah Dongfang Tianxiu, dia sekarang telah mengalahkan 100 orang berturut-turut dan berhasil melewati level. Namun, begitu menghadapi keberadaan Dongfang Tianxiu, Chu Xingyun tidak memiliki cara yang sangat baik. Jika salah satu formula adalah trik, maka sebagai juara, ia benar-benar tidak bisa mengalahkan Dongfang Tianxiu. Sebagai yang pertama dari 5 talenta hebat, usia sebenarnya Dongfang Tianxiu telah lama melampaui usia 100 tahun. Dalam 100 tahun, di bawah budidaya Kaisar Lingmu, wilayah pedangnya tidak dapat diprediksi, meskipun tidak sebanding dengan Chu Xingyun, jaraknya tidak sebesar yang diharapkan. Tentu saja, Chu Xingyun juga bisa mengandalkan kekuatan frontal dari teknik memotong tubuh untuk secara paksa menghancurkan Tianxiu Oriental. Dalam 3 bentuk, ada harapan besar untuk mengalahkannya. Tapi Chu Xingyun tidak akan melakukan itu bahkan jika dia mati. Ratusan orang mencoba untuk membandingkan dengan keterampilan pedang. Jika mereka mengandalkan faktor selain keterampilan pedang untuk mengalahkan lawan mereka, itu tak terkalahkan. Chu Xingyun dapat menerima kegagalan, tetapi dia tidak ingin menjadi penipu, apalagi memakai topi spekulasi besar dalam hidupnya. Tanpa menggunakan kekuatan aneh memotong tubuh, Chu Xingyun benar-benar mustahil mengalahkan Dongfang Tianxiu dalam 3 pukulan. Jangan pernah meremehkan 5 talenta hebat, terutama kepala 5 talenta besar Dongfang Tianxiu. Lingmu Emperor Ling telah dibudidayakan dengan hati-hati selama 100 tahun. Jika bahkan 3 jenis Chu Xingyun tidak dapat dihentikan, maka Lingmu Emperor mungkin palsu. Sebaliknya, Chu Xingyun dapat mengalahkan penerus rumit yang diolah dengan hati-hati oleh Kaisar Lingmu dengan keterampilan pedangnya dalam 3 pukulan dalam arti populer. Itu adalah keajaiban yang benar-benar menakjubkan. Sebenarnya, jangan katakan bahwa dalam 3 pukulan Anda dapat membunuh Dongfang Tianxiu. Mulai hari ini, Anda tidak dapat menghadapi Dongfang Tianxiu dengan cara yang positif, tidak lebih dari 5 jari. Guman adalah 1, dan Sui Lixiang adalah 1, tetapi bahkan 2 orang ini, dengan keterampilan pedang saja, masih mustahil untuk mengalahkan Dongfang Tianxiu dalam 3 pukulan. Meskipun dia tidak berdamai, Chu Xingyun harus menerima kekalahan ini. Dengan Dongfang Tianxiu di tangannya, dia tidak bisa melewati persidangan 100 orang. Menonton Dongfang Tianxiu dengan dingin, untuk sementara waktu Chu Xingyun melompat dari cincin dan berbalik. Menonton Chu Xingyun pergi, meskipun Dongfang Tianxiu menang, hatinya telah sepenuhnya ditaklukkan oleh Chu Xingyun. 3 pukulan barusan berada di antara ketiga gaya itu. Dia benar-benar gagal hanya dengan sedikit perbedaan. Selain itu, bahkan jika dia tidak kalah, dia telah kehilangan pusat gravitasinya. Selama Chu Xingyun terus mengejar, dia dapat menahan setidaknya 1,5 gerakan, dan dia pasti akan dikalahkan di tempat. Jangan memandangnya sebagai pemenang sekarang, tetapi jika Chu Xingyun sekarang datang ke tantangan segera dan mengulangi pertempuran tadi, maka kekalahan menjadi Dongfang Tianxiu. Chu Xingyun dikalahkan oleh aturan. Dalam 3 napas, dalam 3 pukulan, ia harus memenangkan pertempuran. Jika tidak, ia akan dikalahkan. Dalam 3 bentuk, Dongfang Tianxiu percaya bahwa ia dapat menahan serangan Chu Xingyun, tetapi dalam 6 bentuk, ia pasti akan kalah. Aturannya, bukan kekuatan, yang menyelamatkannya. Sebelum hari ini, Dongfang Tianxiu sangat sombong. Di matanya, di antara generasi muda, ilmu pedang adalah yang pertama di dunia. Tapi hari ini, usia Chu Xingyun ini, yang bahkan tidak mencapai kemungkinannya, memaksanya ke dalam situasi putus asa dalam 3 bentuk. Latihan kendo macam apa ini? Anda harus tahu bahwa Dongfang Tianxiu sendiri memiliki talenta untuk menentang surga, dan itu telah dibudidayakan selama ratusan tahun di bawah penanaman hati Kaisar Lingmu. Chu Xingyun itu, tetapi dunia orang biasa, tidak memiliki identitas dan latar belakang, mengapa ia harus memiliki perilaku budidaya kendo yang mengerikan ini tidak masuk akal. Benar-benar tidak masuk akal. Bahkan, Dongfang Tianxiu hampir dikalahkan. Pada akhirnya, alasan mengapa ia bisa melarikan diri pedang petir Chu Xingyun dalam keadaan putus asa adalah untuk bergantung pada ayunan keterampilan Fana Lingmu Kaisar dalam angin Willow. Wuling Kaisar Lingmu adalah pohon willow, dan kisah Fana Kaisar Lingmu berasal dari metode Wuling untuk meletakkan pohon willow di angin. Setelah serangkaian metode ini diterapkan, itu benar-benar seperti willow menangis yang berayun di angin, dan sulit untuk dipukul. Kaisar Lingmu mengandalkan set pedang, gerak kaki, tubuh dan tubuh ini, dan menjadi kepala 4 kaisar. Dengan cara yang sama, Dongfang Tianxiu juga mengandalkan set pendulum ini untuk memenangkan 5 talenta teratas dan menjadi yang terkuat di antara 5. Pohon willow akan berayun ke ekstrim dalam angin, dan ketika menyerang, akan ada ribuan pedang ki seperti anyaman melintas secara vertikal dan horizontal, dan musuh tidak memiliki tempat untuk melarikan diri. Saat menghindar, itu seperti anyaman yang bergoyang tertiup angin, dan itu tidak bisa mengenai. Pertahanannya adalah bahwa rotan yang sangat fleksibel tidak mudah dihancurkan, dan kemampuannya untuk menggunakan kekuatan untuk membongkar bahkan lebih kuat daripada sistem air. Dalam banyak kasus, lawan memotong dengan pedang, tidak hanya gagal melukai anyaman, tetapi anyaman menggunakan kekuatan dan sebaliknya berubah menjadi cambuk panjang, dan menariknya keluar dengan cambuk.
Menurut legenda, Wuling, Kaisar Lingmu, adalah pohon willow, dan 3.000 pohon willow digantung di pohon willow. Melalui 3.000 anyaman ini, Kaisar Lingmu dapat mengendalikan 3.000 pedang pegangan pada saat yang sama, tidak peduli apakah itu pertarungan kepala atau pertarungan kelompok, itu tak terkalahkan dan kepala 4 kaisar. Meskipun tingkat Dongfang Tianxiu masih sangat rendah, bahkan Kaisar Wu Realem belum tercapai, tetapi latihan pedangnya sangat tinggi. Satu set pedang pendek willow dalam angin telah mencapai keadaan kesatuan pedang dan manusia. Meninggalkan Akademi Nanming sepanjang jalan, Chu Xingyun menghela nafas tanpa sadar. 5 pahlawan besar ini benar-benar bertahan. Apakah dia bisa masuk Akademi Nanming atau tidak, Chu Xingyun tidak terlalu peduli. Lebih baik bisa masuk, tetapi jika dia tidak bisa, maka itu bukan masalah besar. Sejujurnya, bahkan jika Anda tahu di Tianyi, bagaimana dengan itu? Dengan bakat dan bakat Kaisar Tianyi, dengan kekuatan Kaisar Tianyi melawan langit, begitu dia muncul di depannya, dia pada dasarnya memiliki pemahaman yang mutlak. Alasan mengapa Chu Xingyun bekerja begitu keras, begitu aktif untuk memahami semua ini sebenarnya adalah melakukan yang terbaik untuk mendengarkan nasib dunia. Dia tidak bisa duduk di rumah dan menunggu Kaisar Tianyi menang. Kembali di restoran Jin Feng, Chu Xingyun hendak kembali ke suite kekaisaran di lantai atas, tetapi ia bertemu Huanong Yue. Melihat Chu Xingyun, Huanong Yue mempercepat langkahnya, dan berjalan di depan Chu Xingyun dalam 2 atau 2 langkah, matanya bersinar, "Bagaimana kabarmu, apakah kamu sudah melewati level?" Menggelengkan kepalanya dengan malu, Chu Xingyun berkata, "Semuanya berjalan dengan baik, memenangkan 97 berturut-turut, tetapi pada saat terakhir, Dongfang Tianxiu muncul." Dongfang Tianxiu? Siapa itu? Huan Yue tampak bingung. Setelah penjelasan singkat, Huanong Yue segera memahami siapa yang disebut Dongfang Tianxiu. Tertekan mengerutkan kening, Huan Yue berkata, "Saya tidak berharap bahkan Kaisar Zun akan belajar menipu orang." Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, dan Chu Xingyun berkata, "Mereka juga dipaksa tak berdaya." Jelas, beberapa kaisar besar tidak menyerahkan rencana mereka untuk menikahi rumah Sui Liuxiang. Sambil menghela nafas panjang, Huan Yu berkata, "Sebuah pepatah lama mengatakan, kecantikan wajah itu buruk, tetapi tampaknya benar, tapi, ini terlalu bagus untuk kapten." Menghadapi keluhan Huanong Yue, Chu Xingyun hanya bisa tersenyum pahit. Siapa yang bisa disalahkan? Menyalahkan Sui Liuxiang karena menjadi luar biasa, atau menyalahkannya karena jatuh cinta dengan gadis ini? Sui Liuxiang sendiri tidak salah. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Huan Yu berkata, "Karena Dongfang Tianxiu menatapnya, maka Majelis Tinggi Nanming, Anda tidak harus memikirkannya, Anda masih mempertimbangkannya sekarang, dapatkah Anda bergabung dengan Majelis Rendah Nanming?" "Apa? Rumah Rendah Nanming?" Melihat curiga pada Huanong Yue, jelas. Chu Xingyun adalah orang pertama yang mendengar bahwa Akademi Nanming ini memiliki perbedaan antara pengadilan tinggi dan rendah. Menghadapi keraguan Chu Xingyun, Huanong Yue harus meletakkan sementara barang-barang yang ada di tangan dan membawa Chu Xingyun ke ruang tamu. Bagaimanapun, banyak kata yang tidak cocok untuk diucapkan di lobi ini. Memasuki ruang penerimaan, keduanya dengan santai menemukan tempat duduk dan duduk. Setelah memilah-milah pikirannya, dia berkata, "Mereka yang dapat berhasil melewati ujian 100 orang adalah semua pemimpin generasi muda. Mereka dapat langsung memasuki pengadilan tinggi Nanming dan memiliki sumber daya terbaik dan pelatihan terbaik. Jadi, bagaimana dengan rumah rendah Nanming?" Chu Xingyun bertanya. Setelah memikirkannya sebentar, mengutak-atik bulan dan berkata, "Rumah rendah Nanming secara khusus disiapkan untuk orang-orang sipil yang memiliki bakat luar biasa tetapi tidak memiliki kondisi kultivasi. Pengadilan tinggi Nanming menekankan kekuatan, sehingga pada dasarnya dimonopoli oleh anak-anak kaya dan berkuasa. Pengadilan rendah Nanming memiliki banyak bakat, jadi pada dasarnya anak dari keluarga sipil." Menatap Huanong Yue dengan rasa ingin tahu, Chu Xingyun dengan hati-hati berkata, "Jadi, apa kriteria penerimaan untuk halaman bawah Akademi Nanming? Apakah saya perlu berpartisipasi dalam penilaian?" Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Rumah rendah Nanming, hanya melihat bakat, bukan tentang kekuatan, atau penilaian apapun. Selama bakatnya luar biasa, Anda dapat bergabung dengan rumah rendah Nanming. Lihat saja bakatnya." Mendengar Huanong Yue, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum. Mengubahnya menjadi mantan Chu Xingyun, dan ketika dia mendengar kata talent, itu pasti akan menunjukkan senyum putus asa, karena dia tidak memiliki atribut dan tidak memiliki bakat sama sekali. Tapi sekarang berbeda dari masa lalu. Sekarang, dia telah menggabungkan esensi dan darah Phoenix. Jika dia lebih berbakat, siapa yang dia takuti? Pada saat ini, hati Chu Xingyun membakar api Nirvana of Phoenix, belum lagi yang tertinggi, tapi itu pasti salah satu talenta terkuat. Setelah merenungkan lagi dan lagi, Chu Xingyun berkata kepada Huanong Yue, "Anda meletakkan semua hal yang ada untuk saat ini, dan Jun Jun Wuyu memobilisasi seluruh kekuatan Biluo Huangquan untuk membantu saya menemukan ramuan ini." Selama pidatonya, Chu Xingyun mengambil kertas itu dan mengisinya dengan cepat. Segera, ratusan ramuan ditulis oleh Chu Xingyun.
Menyerahkan kertas yang diisi dengan nama bahan obat kepada Huanong Yue, Chu Xingyun berkata, dalam 3 hari, saya ingin melihat bahan obat ini, bagaimana, apakah Anda memiliki pertanyaan? Setelah melihat lebih dekat pada nama bahan obat yang tertulis di kertas, Huan Yue berkata dengan datar, saya tidak tahu apakah itu bisa dilakukan, tetapi bagaimanapun, saya akan melakukan yang terbaik. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, ini belum terlambat, kamu harus melakukannya sekarang. Mengangguk pada Chu Xingyun, Huanong Yue berdiri, dan dengan cepat meninggalkan ruang tamu. Melihat bunga-bunga dan bulan menghilang, Chu Xingyun mengambil napas dalam-dalam dan jatuh ke dalam perenungan. Dengan bakat dan potensinya, tidak sulit untuk memasuki majelis rendah Nanming. Namun, dia bergabung dengan majelis rendah Nanming kali ini, bukan untuk belajar, atau berkelahi dengan siapapun. Alasan mengapa dia ingin masuk Akademi Nanming adalah bahwa Chu Xingyun hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk menemukan cara untuk memahami Kaisar Tianyi. Karena itu, ia tidak boleh terlalu menarik perhatian, semakin tidak jelas semakin baik. Begitu terlalu mencolok, saya khawatir perilakunya yang aneh akan segera diketahui, pada saat itu, akan semakin sulit untuk mencoba menyelidiki secara rahasia. Bahkan, Dongfang Tianxiu hampir dikalahkan. Pada akhirnya, alasan mengapa ia bisa melarikan diri pedang petir Chu Xingyun dalam keadaan putus asa adalah untuk bergantung pada ayunan keterampilan Fana Lingmu Kaisar dalam angin Willow. Wuling Kaisar Lingmu adalah pohon Willow, dan kisah Fana Kaisar Lingmu berasal dari metode Wuling untuk meletakkan pohon Willow di angin. Setelah serangkaian metode ini diterapkan, itu benar-benar seperti Willow menangis yang berayun di angin, dan sulit untuk dipukul. Kaisar Lingmu mengandalkan set pedang, gerak kaki, tubuh dan tubuh ini, dan menjadi kepala 4 kaisar. Dengan cara yang sama, Dongfang Tianxiu juga mengandalkan set pendulum ini untuk memenangkan 5 talenta teratas dan menjadi yang terkuat di antara 5. Pohon Willow akan berayun ke ekstrim dalam angin, dan ketika menyerang, akan ada ribuan pedang ki seperti anyaman melintas secara vertikal dan horizontal, dan musuh tidak memiliki tempat untuk melarikan diri. Saat menghindar, itu seperti anyaman yang bergoyang tertiup angin, dan itu tidak bisa mengenai. Pertahanannya adalah bahwa rotan yang sangat fleksibel tidak mudah dihancurkan, dan kemampuannya untuk menggunakan kekuatan untuk membongkar bahkan lebih kuat daripada sistem air. Dalam banyak kasus, lawan memotong dengan pedang, tidak hanya gagal melukai anyaman, tetapi anyaman menggunakan kekuatan dan sebaliknya berubah menjadi cambuk panjang, dan menariknya keluar dengan cambuk. Menurut legenda, Wuling, Kaisar Lingmu, adalah pohon Willow, dan 3.000 pohon Willow digantung di pohon Willow. Melalui 3.000 anyaman ini, Kaisar Lingmu dapat mengendalikan 3.000 pedang pegangan pada saat yang sama, tidak peduli apakah itu pertarungan kepala atau pertarungan kelompok, itu tak terkalahkan dan kepala 4 kaisar. Meskipun tingkat Dongfang Tianxiu masih sangat rendah, bahkan Kaisar Wu Realem belum tercapai, tetapi latihan pedangnya sangat tinggi. Satu set pedang pendek Willow dalam angin telah mencapai keadaan kesatuan pedang dan manusia. Meninggalkan Akademi Nanming sepanjang jalan, Chu Xingyun menghela nafas tanpa sadar. 5 pahlawan besar ini benar-benar bertahan. Apakah dia bisa masuk Akademi Nanming atau tidak, Chu Xingyun tidak terlalu peduli. Lebih baik bisa masuk, tetapi jika dia tidak bisa, maka itu bukan masalah besar. Sejujurnya, bahkan jika Anda tahu di Tianyi, bagaimana dengan itu? Dengan bakat dan bakat Kaisar Tianyi, dengan kekuatan Kaisar Tianyi melawan langit, begitu dia muncul di depannya, dia pada dasarnya memiliki pemahaman yang mutlak. Alasan mengapa Chu Xingyun bekerja begitu keras, begitu aktif, untuk memahami semua ini sebenarnya adalah melakukan yang terbaik untuk mendengarkan nasib dunia. Dia tidak bisa duduk di rumah dan menunggu Kaisar Tianyi menang. Kembali di restoran Jinfeng, Chu Xingyun hendak kembali ke suite kekaisaran di lantai atas, tetapi ia bertemu Huanong Yue. Melihat Chu Xingyun, Huanong Yue mempercepat langkahnya, dan berjalan di depan Chu Xingyun dalam 2 atau 2 langkah, matanya bersinar, bagaimana kabarmu, apakah kamu sudah melewati level? Menggelengkan kepalanya dengan malu, Chu Xingyun berkata, semuanya berjalan dengan baik, memenangkan 97 berturut-turut, tetapi pada saat terakhir, Dongfang Tianxiu muncul. Dongfang Tianxiu, siapa itu? Huan Yue tampak bingung. Setelah penjelasan singkat, Huanong Yue segera memahami siapa yang disebut Dongfang Tianxiu. Tertekan mengerutkan kening, Huan Yue berkata, saya tidak berharap bahkan Kaisar Zun akan belajar menipu orang. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, dan Chu Xingyun berkata, mereka juga dipaksa tak berdaya. Jelas, beberapa kaisar besar tidak menyerahkan rencana mereka untuk menikahi rumah Sui Liuxiang. Sambil menghela nafas panjang, Huan Yu berkata, sebuah pepatah lama mengatakan, kecantikan wajah itu buruk, tetapi tampaknya benar, tapi, ini terlalu bagus untuk kapten. Menghadapi keluhan Huanong Yue, Chu Xingyun hanya bisa tersenyum pahit. Siapa yang bisa disalahkan? Menyalahkan Sui Liuxiang karena menjadi luar biasa, atau menyalahkannya karena jatuh cinta dengan gadis ini? Sui Liuxiang sendiri tidak salah. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Huan Yu berkata, karena Dongfang Tianxiu menatapnya, maka Majelis Tinggi Nanming, Anda tidak harus memikirkannya, Anda masih mempertimbangkannya sekarang, dapatkah Anda bergabung dengan Majelis Rendah Nanming?
Apa? Rumah rendah Nanming. Melihat curiga pada Huanong Yue, jelas. Chu Xingyun adalah orang pertama yang mendengar bahwa Akademi Nanming ini memiliki perbedaan antara pengadilan tinggi dan rendah. Menghadapi keraguan Chu Xingyun, Huanong Yue harus meletakkan sementara barang-barang yang ada di tangan dan membawa Chu Xingyun ke ruang tamu. Bagaimanapun, banyak kata yang tidak cocok untuk diucapkan di lobi ini. Memasuki ruang penerimaan, keduanya dengan santai menemukan tempat duduk dan duduk. Setelah memilah-milah pikirannya, dia berkata, mereka yang dapat berhasil melewati ujian 100 orang adalah semua pemimpin generasi muda. Mereka dapat langsung memasuki pengadilan tinggi Nanming dan memiliki sumber daya terbaik dan pelatihan terbaik. Jadi, bagaimana dengan rumah rendah Nanming? Chu Xingyun bertanya. Setelah memikirkannya sebentar, mengutak-atik bulan dan berkata, rumah rendah Nanming secara khusus disiapkan untuk orang-orang sipil yang memiliki bakat luar biasa tetapi tidak memiliki kondisi kultivasi. Pengadilan tinggi Nanming menekankan kekuatan, sehingga pada dasarnya dimonopoli oleh anak-anak kaya dan berkuasa. Pengadilan rendah Nanming memiliki banyak bakat, jadi pada dasarnya anak dari keluarga sipil. Menatap Huanong Yue dengan rasa ingin tahu, Chu Xingyun dengan hati-hati berkata, jadi apa kriteria penerimaan untuk halaman bawah Akademi Nanming? Apakah saya perlu berpartisipasi dalam penilaian? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, rumah rendah Nanming, hanya melihat bakat bukan tentang kekuatan, atau penilaian apapun, selama bakatnya luar biasa, Anda dapat bergabung dengan rumah rendah Nanming. Lihat saja bakatnya. Mendengar Huanong Yue, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum. Mengubahnya menjadi mantan Chu Xingyun, dan ketika dia mendengar kata talent, itu pasti akan menunjukkan senyum putus asa, karena dia tidak memiliki atribut dan tidak memiliki bakat sama sekali. Tapi sekarang berbeda dari masa lalu. Sekarang, dia telah menggabungkan esensi dan darah Phoenix. Jika dia lebih berbakat, siapa yang dia takuti? Pada saat ini, hati Chu Xingyun membakar api Nirvana of Phoenix, belum lagi yang tertinggi, tapi itu pasti salah satu talenta terkuat. Setelah merenungkan lagi dan lagi, Chu Xingyun berkata kepada Huanong Yue, Anda meletakkan semua hal yang ada untuk saat ini, dan Jun Jun Wuyu, memobilisasi seluruh kekuatan Biluo Huangquan untuk membantu saya menemukan ramuan ini. Selama pidatonya, Chu Xingyun mengambil kertas itu dan mengisinya dengan cepat. Segera, ratusan ramuan ditulis oleh Chu Xingyun. Menyerahkan kertas yang diisi dengan nama bahan obat kepada Huanong Yue, Chu Xingyun berkata, dalam 3 hari, saya ingin melihat bahan obat ini, bagaimana, apakah Anda memiliki pertanyaan? Setelah melihat lebih dekat pada nama bahan obat yang tertulis di kertas, Huan Yue berkata dengan datar, saya tidak tahu apakah itu bisa dilakukan, tetapi bagaimanapun, saya akan melakukan yang terbaik. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, ini belum terlambat, kamu harus melakukannya sekarang. Mengangguk pada Chu Xingyun, Huanong Yue berdiri, dan dengan cepat meninggalkan ruang tamu. Melihat bunga-bunga dan bulan menghilang, Chu Xingyun mengambil napas dalam-dalam dan jatuh ke dalam perenungan. Dengan bakat dan potensinya, tidak sulit untuk memasuki majelis rendah Nanming. Namun, dia bergabung dengan majelis rendah Nanming kali ini, bukan untuk belajar, atau berkelahi dengan siapapun. Alasan mengapa dia ingin masuk Akademi Nanming adalah bahwa Chu Xingyun hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk menemukan cara untuk memahami Kaisar Tianyi. Karena itu, ia tidak boleh terlalu menarik perhatian, semakin tidak jelas semakin baik. Begitu terlalu mencolok, saya khawatir perilakunya yang aneh akan segera diketahui, pada saat itu, akan semakin sulit untuk mencoba menyelidiki secara rahasia. Di gerbang barat Nanming Chollege, kerumunan orang berkumpul, dan jutaan orang berkumpul di sini, menunggu ujian bakat dari Nanming Chollege dan pengadilan rendah. Untuk anak-anak dari keluarga sipil, satu-satunya kesempatan untuk mengubah nasib mereka adalah bergabung dengan Akademi Nanming, dan satu-satunya kesempatan untuk bergabung dengan Akademi Nanming adalah mendeteksi bakat api super. Meskipun sumber daya dan kondisi rumah rendah Nanming jauh lebih buruk daripada rumah tinggi Nanming, satu surga dan satu bawah tanah, tetapi ini adalah kesempatan. Selama Anda bisa masuk Nanming Chollege, bahkan jika itu hanya majelis rendah, ada peluang lini pertama. Selama Anda bekerja keras, Anda bisa pergi dari majelis rendah ke majelis tinggi, cepat atau lambat. Di dalam gerbang barat Akademi Nanming, mereka berbaris dan dibagi menjadi 10 poin tes, sebelum setiap poin tes, sebuah tim dengan ekor panjang dikirim. Pada saat ini Nanming Chollege akan mengadakan konferensi pengujian untuk merekrut orang-orang muda berbakat dari penduduk sipil dan bergabung dengan halaman bawah Nanming Chollege. Akademi atas Nanming Academy secara khusus didirikan untuk orang kaya dan berkuasa. Ada yang terbaik dari semuanya di sana, tetapi jujur, tidak ada banyak bakat yang direkrut dalam 1 tahun. Jumlah orang yang direkrut setiap tahun pada dasarnya di bawah 10 orang selama 10 juta tahun. Tidak ada pengecualian. Meskipun jumlah rekrutmen kecil, siapapun yang bisa masuk ke pengadilan tinggi Nanming pasti akan menjadi hegemon di masa depan, dan tingkat keberhasilannya sungguh luar biasa. House of Commons Nanming didirikan khusus untuk warga sipil dan orang miskin, tidak melihat usia, kekuatan atau bakat.
Tingkat keberhasilan majelis rendah Nanming jauh dari sebanding dengan majelis tinggi, tetapi setiap tahun, beberapa siswa dari majelis rendah dipromosikan ke majelis tinggi, dan selama mereka memasuki majelis tinggi, mereka dapat menikmati yang terbaik. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan ada anak-anak warga sipil yang terus-menerus memasuki titik ujian dan berpartisipasi dalam ujian. Sebagian besar anak muda pergi dengan wajah kecewa. Setelah setengah jam, 3 atau 4.000 orang diuji. Hanya 3 orang yang lulus tes. Ini adalah kemungkinan memilih 1 dari ribuan. Di antara 10 titik tes di gerbang barat halaman bawah Nanming, orang ketiga dari kiri, kulit tipis, pucat, dan seorang remaja yang kurang gizi berjalan perlahan. Jika Anda perhatikan dengan seksama, bocah lelaki ini memiliki alis dan mata yang menatap dan hidungnya menjuntai, meskipun sakit, ia juga dianggap sebagai bocah yang tampan. Tentu saja, tampan ini hanya tampan dari orang-orang biasa, dan bahkan di antara orang-orang biasa itu hanya peringkat menengah. Memasuki titik deteksi, remaja itu melihat ke kiri dengan rasa ingin tahu, tampak ingin tahu. Melihat dari dekat, titik deteksi sangat sederhana, sebuah meja kayu merah panjang dengan bola kristal merah ditempatkan di atasnya. Di belakang meja kayu, seorang wanita setengah baya duduk, tampak seperti dia berusia 40-an, tetapi jelas bahwa dari suasana unik Kaisar Wu Huang, yang berfluktuasi darinya, dia tidak hanya 40 atau 50. Melihat bocah langsing itu, seorang wanita parubaya Kaisar Wu berkata di titik deteksi. Menghadapi pertanyaan Kaisar Wu, pemuda langsing itu berkata, Luo Yun, 18 tahun ini. Berusia 18 tahun, Luo Yun melihat ke atas dan ke bawah pada pria muda yang ramping itu, wanita setengah baya Kaisar Wu tampak sedikit bingung, tetapi dia mengangguk dan berkata, oke, sekarang, tekan tangan kananmu pada bola kristal ini. Mengangguk, bocah lelaki kurus bernama Luo Yun menekankan tangan kanannya dengan lembut ke bola kristal. Di antara suara siulan, nyala kemerahan naik dari pusat bola kristal terbakar dengan sangat ganas. Melihat api merah tua, bocah langsing, dengan wajah percaya diri, jelas bahwa ia memiliki keyakinan mutlak pada bakatnya. Loyun ini secara alami Chu Xingyun. Untuk bersembunyi dari langit dan menghindari mata dan telinga orang-orang, Chu Xingyun memerintahkan untuk menghabiskan semua obat dalam waktu 3 hari. Setelah itu, Chu Xingyun bergegas ke Balai Semut Iblis, menggunakan lubang hitam sebagai nukleus, dan menempatkan Black Obituary Refining Heavenly Array, menyempurnakan Hui Yandan. Kali ini, Yandan bukanlah obat mujarab untuk penyamaran, tetapi yang sangat ajaib, yang dapat membawa penampilan pengguna kembali ke usia 18 tahun. Ketika Chu Xingyun berusia 17 atau 80 tahun, itu tidak persis seperti apa dia. Alasan mengapa Chu Xingyun begitu sempurna, begitu tampan dan sangat tragis, adalah semua efek dari King Lian Luolan. Ketika Chu Xingyun berusia 17 atau 18 tahun, dia belum menerima King Lian Luolan untuk mengambil alih langit. Dengan cara ini, meskipun Chu Xingyun tidak memiliki facelift, tetapi penampilan masa lalu, seluruh dunia Qiankun, hanya dilihat oleh Sui Liuxiang. Adapun nama Luo Yun, itu juga nama samaran yang digunakan oleh Chu Xingyun. Selain itu, ada alasan mengapa Chu Xingyun menghabiskan banyak waktu memperbaiki Hui Yandan bukannya hanya memperbaiki Yirongdan. Jika hanya Yirong, sulit untuk menyembunyikan mata semua orang, belum lagi Kaisar Wu, bahkan para penguasa dari dunia Nirvana dapat dengan jelas melihat melalui efek Yirongdan. Hui Yandan berbeda. Ini bukan penampilan yang mudah. Hanya untuk mengembalikan penampilannya seperti dia ketika dia berusia 18 tahun, belum lagi Kaisar Wu, bahkan jika Kaisar ada di sini, pasti tidak akan aus. Secara umum, apakah itu laki-laki atau perempuan, 17 atau 18 adalah saat yang paling tampan dan indah dalam hidup, jadi, banyak gadis ingin tinggal di 18 selamanya. Dari sudut pandang inilah kekuatan kuno telah mengembangkan obat semacam ini yang bukan Yirongdan, tetapi itu lebih baik daripada Yirongdan, yang dapat membuat orang kembali ke obat merah muda yang super cemerlang. Jangan meremehkan kali ini Yandan, ini adalah obat tingkat 8, obat kuasi 9. Eliksir tingkat ke-9 yang dapat disempurnakan oleh Kaisar Billingwood hanyalah setengah dari perbedaan. Untuk membuat set bahan obat ini, Huanong Yue dan Jun Wuyu telah memberikan upaya mereka dan melakukan upaya besar. Hui Yandan, tidak hanya dapat membuat penampilan kembali ke 18 tahun, pada kenyataannya. Setelah Hui Yandan dibuat, obat keabadian mengandung hukum kehidupan. Meskipun hukum tidak lengkap, itu tidak hanya mengubah eksternal. Hari ini, Chu Xingyun tidak hanya penampilan, tetapi semua kondisi fisiologisnya juga kembali ke 18 tahun. Kaisar Wu, mengulangi putranya yang berusia 18 tahun dengan bingung, adalah karena dia merasa secara naluriah tidak benar. 18 tahun bukanlah hal yang aneh, tetapi bagaimana seorang pemuda berusia 18 tahun dapat memiliki temperamen yang begitu tenang dan canggih, dan wilayahnya setinggi nirvana. Namun, dengan hanya melihat sedikit, Kaisar Wu tahu bahwa apa yang dikatakan Chu Xingyun adalah benar, dan Chu Xingyun benar-benar seorang pemuda berusia 17 hingga 18 tahun. Meskipun jenius bagi di Nirvana yang berusia 18 tahun untuk menjadi jenius bagi dunia, terlalu berlebihan untuk mencapai Nirvana 6 pada usia 18 tahun.
Belum lagi bahwa tidak ada orang dahulu, dan mereka yang belum datang, sangat jarang. Bahkan jika 5 kaisar agung paling dihargai oleh 5 kaisar, ketika mereka berusia 17 atau 18 tahun, mereka baru saja menetap di nirvana, yang menunjukkan betapa berlebihannya Chu Xingyun saat ini. Namun, ini hanya titik deteksi, bukan agen intelijen, sehingga Permaisuri Wu tidak banyak bertanya, menatap bola kristal. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.